Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 7, nama Muhammad Febriadi dengan NIM F1B020081. Nah, di sini saya menindaklanjuti tugas dari Kalat, yaitu tentang penjelasan simuling praktikum pengukuran besaran listrik. Dan di sini juga ini merupakan rangkaian dari percobaan 3 ya, yang dimana ini merupakan rangkaian 3 fase ya. Dan juga di sini kan sudah saya saya download atau saya sudah siapkan rangkaiannya, dan di sini saya juga langsung menjelaskan seperti apa gitu rangkaian pada percobaan ketiga ini. Ya, di sini ada sumber tegangan ya, tegangan 3 fase. Sumber tegangan ini besarnya tuh 400 BRM, yang dimana itu line to line ya, atau ya sebesar 50 Hz. Dan di sini juga sumber tegangan ini 3 fase ya, dan ya sebesar sumber tegangan 3 fase ini sudah sebesar 400 PRM dan line to line-nya sebesar 50 Hz. Sebesarnya 400 PRM, dan frekuensinya sebesar 50 Hz yang sudah diatur ya. Dan di sini pengukuran ini ada VI, tegangan, dan arus. Ya, voltage measurement-nya itu di sini juga ada udah digunakan itu fase to fase ya, sebesar 3 fase ya. Ada di sini juga ada beban RL sebesar 3 fase, yang dimana bebannya itu dan konfigurasinya itu konfigurasi bintang. Dan di sini juga ujung kabelnya itu terhubung satu sama lain ya. Kemudian untuk netral, kemudian sini bebannya itu sebesar 3000 watts dan sebesar 750 parts, dan pada 400 per RMS line to line frekuensinya itu 50 Hz, dan di sini juga udah ada petunjuknya, ubah-ubah beban seperti pada tabel. Nah, R-nya itu 3000 kan, dan L-nya itu L-nya ini sebesar 750. Dan di sini juga di sini aktif powernya itu 3000, dan induktif reaktifnya itu sebesar 750. Nah, di sini alat ukurnya, dan ini RRS dan display. Nah, kegunaannya ini seperti pada percobaan yang sebelum-sebelumnya itu kegunaannya ini itu menampilkan hasil atau
dan ini juga ada PHB dan PHB. Ini 3 pH dan ini ada power daya aktifnya, dan di sini display ada untuk daya reaktifnya. Nah, di sini ada MUX kan, atau multiplexingnya itu apa namanya? Dimana kita ketahui multiplexing itu merubah dua inputan atau lebih menjadi satu output kan, seperti ini. Fungsinya clock di sini untuk memberikan pulse kan, pulse kayak apa ya, kayak minute atau bantuan dengan fungsi seperti ini. Lalu untuk displaynya itu energi itu ada satuan joule atau watt per second. Di sini ada power GUI, fungsinya itu untuk supaya Simulink ini fungsinya ini untuk Simulink ini untuk bisa berjalan. Dan di sini nah, ini fungsinya itu ya kita tunggu saja seperti prosesnya. Nah, di sini ada dayanya itu sebesar, daya aktifnya itu sebesar 3.850 dan tegangan reaktifnya itu sebesar 3.723 var, dan kemudian energinya itu sebesar 577,4 joule atau watt second. Kemudian di sini ada RMS-nya itu sebesar 400, dan RMS-nya itu atau tegangannya itu 400 volt, dan arus salurannya itu sebesar 4.463 ampere ya. 4,633. Dan di sini juga ada bentuk gelombangnya itu. Ya. Di sini juga kita bisa lihat ya, energi watt per detiknya itu semakin meningkat gitu. Dan dari 0 semakin meningkat, dan di sini juga nilainya itu akan semakin meningkat juga ya, terus secara terus-menerus. Kemudian di sini ada dayanya itu menurun, kemudian untuk menjadi konstan. Dan ini ya konstan ya, menurun dan konstan. Ya, terus kemudian daya reaktifnya itu dia semakin naik, dan kemudian tuh konstan ya, konstan, nilainya konstan. Dan ya, dan di sini itu PABC atau tegangan 3 fasenya. Nah, ini juga ini merupakan arus AC, dan ini juga berbeda masing-masing sebesar 120 derajat, dan ini sebagai arusnya itu juga ya sama dan gak lanjut. Plus ini juga ada 0,15 di sini, fungsinya itu sebagai periode. Dan di sini kan kita juga menggunakan periodenya seperti sebesar 50 Hz, dan masing-masing satu periode itu sebesar 0,15 Hz. Sekarang dan ya seperti ini juga. Nah, dan ini juga kita bisa ubah-ubah ya. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.